Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pranandika Wijaksana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cyberbully. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan untuk dilakukan oleh kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan menyakitkan. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misal dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang, dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Tempat cyberbullying yang biasanya terjadi berada di aplikasi sosial media seperti Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan Instagram. Kemudian pelaku cyberbullying, berdasarkan hasil data statistik, sebagian besar pelaku cyberbullying didominasi adalah remaja. Urgensi penelitian ini adalah cyberbullying merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan telah menjadi gejala umum. Bentuk cyberbullying. Berdasarkan DS Law Firm, bentuk cyberbullying ini ada 6. Yang pertama, flaming. Tindakan intimidasi yang bertujuan memprovokasi orang lain dan menyinggung korban, biasanya berbentuk kata-kata kotor dan penghinaan. Kemudian yang kedua, harassment. Pelecehan dilakukan dengan adanya gangguan-gangguan seperti ancaman dan penyebaran konten yang tidak senonoh secara terus-menerus. Yang ketiga, denigration. Pencemaran nama baik merupakan perilaku mengumbar atau menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk merusak citra dan reputasi orang lain. Yang keempat, cyberstalking. Cyberstalking adalah perilaku menguntit seseorang di media sosial, biasanya disertai ancaman. Pelaku akan terus mengatur korban hingga keinginannya tercapai atau lelah dengan sendirinya. Yang kelima, impersonation. Penyamaran atau peniruan seperti fake account atau akun palsu ini juga biasanya mudah sekali ditemukan. Biasanya pelaku akan membuat email, mencuri foto, dan mencuri identitas orang lain untuk mengirim pesan-pesan pemerasan atau pesan yang tidak baik kepada orang lain. Yang keenam adalah outing dan trickery. Outing dikenal dengan istilah tipu daya, yaitu menyebarkan aib atau informasi pribadi berupa foto atau video tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dampak negatif cyberbullying. Dampak negatifnya itu secara mental, korban cyberbullying dapat merasa malu, bodoh, bahkan marah baik ke diri sendiri maupun orang lain. Korban juga bisa menarik diri dari lingkungan tiba-tiba, yang terlihat dan suka menyendiri, bahkan bisa mencapai percobaan bunuh diri. Kemudian secara emosional, korban bisa kehilangan minat terhadap suatu hal. Korban yang awalnya aktif, ceria, bisa menjadi murung dan sensitif. Kemudian secara fisik, dampak cyberbullying bisa dimulai dari overthinking terhadap masalah yang dihadapi, kemudian menjalar ke masalah tidur, malas makan, bahkan stres dan depresi. Tanpa sadar, hal ini dapat bisa menyebabkan sakit. Kemudian, cara mengatasi cyberbullying. Ada beberapa cara untuk mengatasi cyberbullying, yaitu mencari bantuan dari orang yang terpercaya. Ketika merasa telah menjadi korban cyberbullying, sebaiknya segera melaporkan tindakan pelaku kepada orang yang dipercaya. Misalnya saja orang tua atau keluarga terdekat lainnya. Kemudian blokir akun sosial media pelaku. Cara mengatasi cyberbullying lainnya adalah bisa langsung memblokir akun sosial media pelaku
dan melaporkan ke pihak sosial media tersebut. Jadi, jika ada akun yang berkomentar buruk dan menghina, jangan ragu untuk memblokir atau melaporkannya, karena sosial media seperti Facebook atau Instagram dapat merespon laporan tersebut. Kemudian melaporkan kepada pihak berwajib. Agar cyberbullying tidak berlanjut lama, sebaiknya juga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kumpulkan bukti-bukti berupa tangkapan layar, komentar negatif dari pelaku atau isi chatting. Semua pelaku perundungan dunia maya akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Mengaktifkan mode filter komentar. Agar tidak menjadi korban cyberbullying, maka cegah dengan mengaktifkan pengaturan filter komentar, sehingga komentar yang bertujuan untuk menghina tidak akan terlihat oleh orang lain. Setting sosial media menjadi private akun. Cara mengatasi dan mencegah kasus cyberbullying adalah dengan mengatur sosial media menjadi private akun. Pastikan akun-akun tersebut merupakan kenalan seperti teman dekat atau keluarga. Itu saja materi yang dapat disampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.